Salam, selamat pagi. Nama saya Santori, NIM saya 2202111962, kelas D, MK Media Pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas tentang pacaran di kalangan usia remaja pada masa kanak-kanak SMA lah yang pasti. Pertama itu ada pacaran menurut para ahli. Nah, pengertian pacaran menurut Guerner dan Arthur, pacaran adalah aktivitas sosial yang membolehkan dua orang yang berbeda jenis kelaminnya untuk terikat dalam interaksi sosial dengan pasangannya yang tidak ada hubungan keluarga. Dan yang kedua, menurut Erikson, pengalaman romantis pada masa remaja dipercaya memainkan peran yang penting dalam perkembangan identitas dan keakraban. Pacaran pada masa remaja membantu individu dalam membentuk hubungan romantis selanjutnya dan bahkan pernikahan pada masa dewasa. Dan yang terakhir, menurut De Genova dan Rice, pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Nah, kita masuk ke dalam remaja dan pacaran. Nah, masa remaja adalah masa yang indah. Sering sekali masa remaja diidentikan masa remaja yang masa pencarian identitas. Satu proses masa yang semua anak manusia sedang dan akan terjadi dalam sebuah proses tumbuh kembang remaja. Dunia remaja memanglah unik. Sejuta peristiwa terjadi dan sering menciptakan ide-ide cemerlang dan positif. Namun, demikian tidak sedikit juga hal-hal yang negatif yang terjadi. Salah satu hal yang menarik dan terjadi dalam dunia remaja adalah tren pacaran. Nah, seperti yang kita ketahui, tren pacaran kan yang digamari sebagai remaja, walaupun tidak sedikit juga orang dewasa gemar melakukannya. Bahkan ada rumor yang menarik bahwasannya bila ada remaja yang belum punya pacar berarti belum mempunyai identitas diri yang lengkap. Memang tidak dapat dipungkiri bila pacaran merupakan fenomena tersendiri di kalangan remaja serta menjadi salah satu penumbuhan rasa percaya diri untuk beberapa anak remaja. Selanjutnya, nah, ini adalah penyebab terjadinya pacaran di usia remaja. Yang pertama itu globalisasi. Pada masa sekarang ini tidak dapat lagi dibendung. Globalisasi yang paling mempengaruhi para remaja sekarang adalah globalisasi akibat berkembangnya internet. Dari situlah para remaja mendapatkan dorongan untuk mencontohkan budaya bangsa barat yang tidak sesuai diterapkan di Indonesia, seperti konsumtif, hedonisme, dan gonta-ganti pasangan hidup, sehingga mendorong para remaja untuk berpacaran di usia remaja. Yang kedua, membuktikan diri cukup menarik. Pada saat ini, para remaja sudah melewati batas bergaul yang telah ditetapkan oleh orang tua. Mereka sudah mengenal pacaran sejak awal masa remaja. Pacar bagi mereka merupakan salah satu bentuk gengsi yang membanggakan. Selain itu, pacar merupakan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa mereka cukup menarik dan patut untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan sekelilingnya. Selanjutnya, ini adalah dampak positif pacaran di usia remaja. Yang pertama, prestasi akan meningkat. Prestasi belajar salah satu dampak positif pacaran yang sering disebut kaum muda. Kenapa pacaran dapat meningkatkan prestasi? Nah, jadi hal tersebut dapat terjadi karena kaum muda akan dihadapi oleh karena pasangannya sehingga dapat meningkatkan prestasi saat pacaran. Kaum muda bisa belajar bersama dan saling mendidik satu sama lain. Nah, dan yang kedua, berkembangnya perilaku baik pada dasarnya dapat menunjukkan munculnya perilaku yang positif bila dilakukan dengan interaksi yang bersifat positif. Salah satu contohnya malas untuk mengerjakan tugas. Dengan adanya pacar, nah jadi langsung semangat untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, jadi di sini pacar itu seperti memotivasi kita lah. Itulah pacar. Dan yang ketiga, tepat waktu jika punya pacar. Nah, itu tiap waktunya dijaga baik dari makannya,
Misalnya dari sholatnya, tidur, bahkan bila saat bulan Ramadan itu sangat positif. Bila saat mau sahur ada yang membangunkan. Nah, sehingga biasanya bangunnya terlambat karena pacar cepat bangun. Karena pacarnya adalah orang yang spesial baginya. Dan yang keempat, mendapatkan perhatian dari orang lain ketika kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri karena kita tidak merasakan sepi dengan kehidupan kita. Hidup kita bisa merasa berwarna dengan hadirnya orang lain, apalagi orang yang kita sayang selain keluarga, yaitu pacar. Nah, ini juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama, prestasi akan menurun. Mungkin ini akan terjadi sama kaum muda yang lupa akan tugas utamanya, belajar karena pacarnya. Ini terjadi jika dia lebih memprioritaskan pacarnya daripada belajar. Yang dulunya juara kelas bisa jadi murid yang biasa aja di kelas. Dan bahkan ada yang bisa jadi mahasiswa abadi akibat pacaran. Nah, yang kedua, seksual. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini kan, hamil. Pemerkosaan dalam pacaran adalah bentuk kekerasan seksual dalam pacaran. Seksual terjadi ketika seorang diserang secara seksual oleh orang lain yang dikenal dan dipercaya, seperti teman kencan. Kekerasan seksual dapat juga terjadi saat korban mabuk di suatu pesta. Misalnya, pesta menjadi ajang yang paling mudah bagi pelaku untuk mengincar remaja dengan lebih dahulu memberikan narkoba, kemudian menjadikannya korban kekerasan seksual. Yang ketiga, kehamilan dan penularan penyakit menular seksual. Anak yang berpacaran di usia dini mengarah pada kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan hubungan seksual. Hal itu sangat memungkinkan terjadinya kehamilan dan penularan penyakit menular seksual. Nah, yang keempat, menurunnya konsentrasi. Hal ini terjadi jika remaja telah mengakhiri hubungannya dengan pacarnya, sehingga emosinya menjadi labil, konsentrasinya menjadi buyar karena terus memikirkan pacarnya, sehingga remaja tersebut tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan mengerjakan ulangan dengan baik, sehingga dapat menurunkan prestasi remaja tersebut. Nah, di sini saya ada saran sedikit. Nah, dalam melakukan hubungan pada saat remaja seperti berpacaran, hendaklah seorang remaja fokus untuk belajar. Nah, jadi kita sebagai remaja itu, apalagi kita apabila baru masuk SMA, itu fokusnya hendaknya kita untuk fokus belajar dan meraih cita-cita kita. Nah, dan kita bisa menyadari betapa besar pengaruhnya eksternal dalam berpacaran di usia remaja. Karena kita masih remaja ini, jadi orang tua itu harus menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan guru dan lingkungan sekitarnya, termasuk dengan para anak-anaknya lah, atau guru dengan anak-anak didik lah. Nah, supaya tidak terjadi keterbukaan antara remaja dan orang tua. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.